Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billah. Nastamir qira'atan li tafsir muyassar di surat Al-Baqarah sittah wa salasin ba'da mi'atain 236 ya, ayat 236 benar ya. Baik. Ayat qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musii'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fuwa alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Qala fi tafsir muyassar, la itsma 'alaikum, tidak ada sedikit pun dosa atas kalian ayyuhal azwaju, wahai para suami, in jika talaqtum, kalian menceraikan an-nisa, istri, ba'dal aqdi alaihinna, seusai ya akad atas mereka, wa qabla, dan sebelum antujami'uhunna, sebelum kalian menjimai mereka ya. Jadi ada kasus akad, kasus talak, cerai ya. Talaknya itu terjadi sesudah akad, sebelum dijima ya. Oh, berarti singkat dong masa masa pernikahannya, usia pernikahannya gitu, usia rumah tangganya singkat. Enggak mesti kalau LDR ya kan, akadnya pakai video call ya kan, beda negara, bertahun-tahun nggak pernah ketemu kan, tapi sudah akad, belum jima, belum malam pertama belum ketemu, cerai sudah ya. Jadi nggak mesti. Intinya tidak ada dosa bagi kalian wahai para suami jika kalian mentalak, menceraikan istri sesudah akad atas mereka, qabla an tujami'uhunna, sebelum menjimai mereka, au tuhaddidu, sebelum kalian menetapkan mahar lahunna untuk mereka. Belum ngasih mahar udah cerai ya. Loh, kok bisa belum ngasih mahar udah cerai? Hah? Maharnya apa? Hah? Hutang. Tentu kan kalau ada akad itu kan disebut tunai kan? Dengan mahar, ya kan? Dengan mahar kan disebut ya, dengan mahar ya, kitab Aisyarus Syuruh, hutang. Nah, akad kan dengan mahar, kitab Aisyarus Syuruh, tunai. Nah, ada kata-kata tunai ya kan? Kenapa ada kata-kata tunai itu di dalam akad itu? Hah? Karena ada yang hutang. Ya, ada yang hutang. Maharnya hutang. Bukan ngutang sama orang buat bayar mahar. Belum dibayar sekarang maharnya. Ngutang sama istri itu. Ya, ngutang sama istri itu. Oh, boleh itu, berarti boleh. Jangan ngutang sama istrinya, ngutang sama orang lain aja boleh. Ya. Jadi maharnya ngutang. Ya. Kalau tunai saya bisanya kitab Aisyarus Syuruh.
Nah, kalau maunya mobil ngutang gimana? Hutang. Dengan mahar mobil hutang. Boleh nggak? Iya, boleh. Jadi ini qabla an tuhaddidu mahron lahunna, atau sebelum kalian menetapkan mahar untuk mereka. Itu boleh, tidak ada dosa. Wa matti'uhunna, dan matti'uhunna, senangkanlah mereka. Jadi, sangoni mereka gitu. Ini kan sedang menceraikan. Ya, kapan kalian menceraikan istri kalian? Matti'uhunna. Ya. Bikin senang mereka, kasih pesangon mereka. Bisa dengan sesuatu yang tafi'na bihi, yang bisa mereka manfaatkan. Berarti harus berupa apa? Harus berupa mal, harus berupa harta yang bisa diperjualbelikan. Ya, pesangonnya itu harus berupa harta yang bisa diperjualbelikan. Jubron lahunna, jubron. Apa jubron? Ya, jubron li khawatirihinna. Untuk menghibur. Jubron sebagai penghibur hati bagi mereka para istri yang dicerai itu. Jadi suami diperintahkan ngasih pesangon. Ya, diperintahkan ngasih apa? Pesangon, kecuali pada apa? Kecuali pada apa? Suami nggak ngasih pesangon kecuali pada kasus apa? Kita sudah bahas kemarin. Kecuali pada kasus apa? Khulu. Kecuali pada kasus apa? Khulu. Pada kasus khulu justru istri yang ngasih pesangon suami. Ya, maharnya dikembalikan. Iya. Daf'an. Ya, daf'an. Dalam rangka untuk daf'an, menghilangkan liwahsyatit talak. Ya, menghilangkan wahsyah. Apa? Wahsyah kerasnya. Ya, at-talak, perceraian. Liarnya perceraian, kerasnya perceraian. Wahsyah kan liar aslinya. Ini maksudnya di sini ya, liar, kerasnya perceraian. Wa izalatan, dan dalam rangka untuk izalah, menghilangkan lil ahqadi, dendam. Ya, dalam rangka untuk menghilangkan dendam, sakit hati kalau bahasa kita. Ya, menghilangkan sakit hati. Ya kan dicerai, sakit hati, dendam dan sebagainya. Apa hukumnya mut'ah ini? Namanya mut'ah kan? Wa matti'uhunna, kan namanya mut'ah. Pesangon. Apa hukumnya pesangon ini? Wa hadhil mut'atu, dan mut'ah ini, apa mut'ah di sini? Yang ngantuk nanti repot. Kiranya mut'ah nikah, ya kan? Nikah mut'ah. Hadhil mut'atu, pesangon setelah cerai ini tajibu, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Bihasabi, disesuaikan hali kondisi ar-rajuli, si laki-laki, al-mutalliq, si laki-laki yang mencerai. Disesuaikan kondisi laki-laki yang mencerai. Ya. Alal ghani, yang kaya, qadru sa'ati rizkihi, sesuai sekadar sa'ati rizkihi, kelapangan rezekinya. Yang kaya ngasih pesangon sekadar kelapangan rezekinya. Wa 'alal faqiri, dan yang fakir qadru ma yamlikuhu, sekadar apa yang dia punya. Ya, punya ayah sandal itu ya. Cerai di pengadilan suruh ngasih pesangon. Waduh, saya enggak punya duit, enggak apa-apa lah. Kasih pesangon apalah? Ya itu adanya sandal itu yang saya pakai ke pengadilan. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, karena bisa bisa dijual. Bisa dijual. Yang tafe Nabi. Ya, bermanfaat itu. Ya, apalagi zaman jahiliyah, sandal itu zaman dulu, sandal itu bermanfaat sekali. Banyak orang enggak pakai sandal dulu, ya kan? Iya. Antum tuh sekolah pakai sepatu enggak? Nyakar kan? Sekolah enggak pakai sepatu. Mata'an sebagai pesangon alal wajhi al-ma'rufi, sesuai dengan
urf, syar'an, ya, yang syar'i, sesuai dengan urf yang syar'i. Maksudnya apa tadi? Ya, yang tafi' nabihi, ya, bisa dimanfaatkan oleh mereka. Ya. Ini makna al-wajhil ma'ruf syar'an, ini yang tafi' nabihi. Ya. Wa huwa haqqun tsabitun, dan kewajiban mut'ah ini haqqun tsabit, benar dan ya sahih, alal ladzina yuhsinun, ya, benar dan sahih, yang wajib atas orang wajib ditunaikan oleh orang-orang yang yuhsinun, berbuat baik, ilal mutallaqati, kepada wanita-wanita yang dia cerai, wa ila anfusihim, dan dia juga berbuat baik kepada diri mereka sendiri, bi taatillah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taat kepada Allah, dengan ia taat kepada Allah. Ya. Jadi mencerai istri yang belum dijimai, sudah akad, ya, namanya istri ya sudah akad, tapi belum dijimai. Di sini apa namanya, dohirnya dari tafsir ini jima, ya. Tafsir malam tamassuhunna, malam tamassuhunna. Apa maknanya tamassuhunna di sini? Jima. Ya, kalau kita terjemah tekstual kan, ya, malam tamassuhunna, kalian belum menyentuh mereka. Ya, tamassuhunna di sini artinya apa? Jima. Au tafridhu lahunna fariidatan. Tafridhu lahunna fariidatan di sini apa? Mahar. Atau kalian belum menetapkan mahar untuk mereka. Bagaimana kalau sudah irkha sitr? Irkha usatr, au sitr, irkha usatr. Bagaimana kalau sudah irkha usatr? Bada'an yakhlu bihinna. Bagaimana? Kalau dia sudah berduaan dengan dia dan irkha usatr, ya, sudah menutup tirai. Gimana? Indal madhab, ya. Indal madhab itu sudah terhitung mas tamassuhunna, sudah masuk tamassuhunna. Gugur maharnya yang utang tidak gugur kalau indal madhab. Ya. Tapi kalau belum dijimai dan pisah, belum dikasih mahar, gugur mahar. Ya, gugur mahar. Ya. Paham maksudnya? Tidak, Ustaz. Ya, semoga segera bisa mengamalkannya kalau tidak paham. Tidak paham tidak apa-apa, yang penting bisa mengamalkannya, ya. Iya. Nikah itu ibadah yang paling banyak pelakunya praktek dulu sebelum ngilmui. Betul nggak? Nikah itu adalah ibadah yang paling banyak pelakunya ngamalkan dulu sebelum mempelajari ilmunya. Ayatul atibadah, ayat berikutnya. Wa in talaqtumun nisaa, dan kapan saja kalian menceraikan istri kalian, ba'dal aqdi alaihinna, sesudah akad terhadap mereka, walam tujami'uhunna, ya, tapi belum kalian menjimai mereka, lakinnakum, tapi kalian sudah alzamtum anfusakum, sudah membebankan atas diri kalian bimahrin muhaddadin lahunna, dengan mahar yang telah kalian tetapkan untuk mereka. Ya, nilai maharnya sudah kalian tetapkan dan sudah kalian sebut hutang. Fayajibu alaikum an tu'tuhunna, maka kewajiban kalian memberikan kepada mereka nisfal mahri, separuh dari mahar al-muttafaq alaihi, yang kalian sepakati. Ya, kalau tadi belum menentukan maharnya, belum. Kalau ini sudah, ya, sudah tentukan maharnya. Tadi gimana terusan belum menentukan maharnya itu?
Ya, saya nikahkan ya anak saya dengan si fulan gitu kan. Ya, dengan mahar hutang. Ah, itu belum ditentukan. Dengan mahar hutang belum ditentukan. Ya. Bukan maksudnya si laki-laki punya utang sama orang lain dibebankan sama buat perempuan itu, bukan. Ya. Kalau ini sudah ditentukan, ya, dengan mahar kitab aisyarus syuruh, ya, hutang. Nah, sudah ditentukan. Maka kewajibannya tuhunna nisfal mahri. Setengah dari nilai mahar muttafaq alaih yang disepakati di antara mereka. Illa an tusamihal mutallaqati, illa an tusamihal mutallaqatu, kecuali apabila tusamihal mutallaqatu, wanita-wanita yang dicerai itu ya merelakannya, tusamih merelakannya. Fayatrukna, mereka tidak mengambil nisfal mahri, separuh mahar, al-mustahaq lahunna, yang menjadi hak mereka. Atau an yasma'a zauju, sebaliknya suami merelakan dan yatruka, tidak mengambil lil mutlaqati, ya, tidak mengambil atau dengan memberikan kepada wanita yang dicerai al-mahra kullahu, mahar utuh, mahar seutuhnya. Kan tadi kewajibannya berapa? Setengah mahar. Ya, setengah mahar. Berarti mahar itu dibagi dua. Ya, tunasof dibagi dua, yunasof maharnya. Ya, karena masih utang. Masih utang. Mahar itu kan muqabil lil istimta'. Ya, kenapa ada mahar? Mahar muqabil lil istimta'. Mahar itu muqabil istimta'. Apa muqabil? Ganti upah dari istimta', dari hubungan jima dengan si istri itu. Ini belum jima. Jadi ilatul mahal belum ada, belum jima. Ya. Tapi sababul wujub sudah ada, yaitu akad. Jadi sudah terjadi sebab wajibnya mahar ada, akad. Ya, tapi ilah wajibnya mahar belum ada, istimta', jima. Jadi sudah akad belum jima. Sudah tentukan apa? Maharnya, sudah tentukan maharnya dia. Ya, sudah tentukan maharnya, sudah dikasih atau hutang disebutkan tentukan maharnya. Maka bagi dua. Cerai, qadarullah, bagi dua. Separuh untuk si laki, separuh untuk si perempuan. Tapi kecuali kalau si perempuan merelakan, nggak mau ngambil, sakit hati saya nggak mau ngambil. Sakit hati nggak mau ngambil. Ya, mau move on, nggak mau ada barang punya dia, dari dia, ya kan, nggak mau ngambil dia, ya udah, ya rezeki suami udah, ya. Atau si suami yang baik hati, ya udahlah saya nggak mau ngambil mahar kan, karena udah kasihkan mahar, ya udah, ambil aja semua, boleh. Watasamu hukum ayuhar rijal wan nisa'u, kerelaan di antara kalian wahai para laki dan para wanita, aqrabu, hal itu lebih mendekatkan kalian ila khasyatillah, untuk takut kepada Allah, taati dan taat kepada Allah. Wala tansawu ayuhan nas, dan wahai kalian manusia, jangan kalian lalai al-fadla, jasa, wal ihsana, dan kebaikan, bainakum, di antara kalian. Bahwa yata'u ma laisa biwajibin alaikum. Ya, apa yang dimaksud jasa di sini? Jangan kalian melalaikan jasa dan kebaikan di antara kalian, yaitu memberikan ya kadar yang di luar wajib atas kalian. Ya, memberikan kadar yang di luar wajib. Ya, kalau ngasih ya ngasih pesangon ya lebih dari sekedar wajib. Ya, ngasih maharnya dikasihkan separuh, ya kasih semuanya. Watasamu ma laisa biwa wa yatau watasamu fil huquq, serta tasamu fil huquq, toleran dalam hak, toleran dalam haknya, ya. Pakai pengadilan, pakai Komnas HAM segala, ya. Protesnya pakai pengadilan, pakai Komnas HAM, protes tentang maharnya. Banyak kasus begitu. Ya, kenapa? Karena udah besar maharnya.
hanya besar, ya, karena saking jatuh cintanya, ya kan, maharnya rumah, villa maharnya, kodarullah cerai, ya ribut mesti. Makanya ngasih mahar itu yang mutawasid saja, yang apa? Nah, yang secukupnya, karena tidak tahu kita perjalanan pernikahan itu, perjalanan rumah tangga itu tidak tahu, tidak ada yang bisa tahu, tidak ada yang bisa menjamin, ya, akan sehidup semati, apalagi sehidup sesurga. Bila sehidup semati apa sehidup sesurga? Hah? Kalau cinta sehidup semati gombal itu kan, cintanya sehidup sesurga, ya, selama hidup sampai surga, jangan sehidup semati doang, nanti di akhirat masuk neraka satunya, nggak peduli kan. Kita tidak tahu, ya, makanya dibahas ayat-ayat talak, hukum-hukum talak dibahas. Ya, bukan aib, bukan aib. Nabi SAW menceraikan istrinya, bukan aib. Nabi SAW menceraikan istrinya, para sahabat menceraikan istrinya, para ulama menceraikan istrinya, biasa, bukan aib, ya. Karena memang tidak mengetahui, dan tidak mengetahui perjalanan rumah tangga itu, kita nggak tahu, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, Maha melihat terhadap segala apa yang kalian perbuat. Yuraghibukum fil ma'ruf, Allah Subhanahu wa taala memotivasi kalian, yuraghibukum, memotivasi kalian, anjurkan kalian, fil ma'ruf, untuk berbuat baik, wa yahutsukum, dan menyemangati kalian alal fadl, untuk, ya, memberi jasa kepada orang lain, jasa baik kepada orang lain, untuk berjasa baik kepada orang lain yang lebih dari sekedar wajib. Mana fadl itu lebih dari sekedar nilai wajib. Allahu a'lam. Ya, ini termasuk ayat ini kalau mahar sudah dikasih, ya, belum dijimai mahar sudah dikasih, ya udah tunai maharnya, ya, sudah disebut tunai maharnya, ya udah tunassof. Karena belum ada jima, artinya belum ada apa? Istimta, belum ada istimta, ya. Dan ini apa? Yustanas biha, ya, memungkinkan berbagai dalil. Dan pembahasan kasus kemarin apa yang saya tulis itu wanita karir yang full day dia, ya, pulangnya malam lagi, ya kan, berangkat sebelum subuh, pulangnya bis isya, ya kan. Ada keluarga yang begitu banyak, ya kan, wanita karir, wanitanya kerja kan, sehari penuh, ya, pulang-pulang udah kecapean, nggak bisa, suami nggak bisa istimta dengan dia. Apa istimta kemarin? Istimta apa, Akman? Istimta apa? Hah? Jima. Dia suami nggak bisa jima dengan istrinya kapan, setiap waktu dia mau. Padahal itu haknya suami. Nggak bisa. Kenapa? Istrinya kelelahan tuh. Ya, istrinya wanita karir, kerja dari sebelum subuh berangkat, pulang habis isya. Belum lagi tambah kuliah supaya naikkan, ya, gajinya nanti. Pulangnya jam 10 malam. Berangkat suami belum bangun, pulang suami udah tidur ngelonin anaknya. Hah? Apakah itu, bagaimana nafkahnya? Suami masih wajib menafkahi istrinya. Sama seperti ini, ya. Ada sababul wujub nafkah, ya, wujubun nafkah, sababul wujubin nafkah. Sebab wajib nafkah sudah terjadi, yaitu akad nikah, ya. Tapi ilahnya berkurang karena apa? Dia tidak bisa menjimai istrinya kapan saja sesuka dia, semau dia, nggak bisa dia. Ya, lebih banyak, justru lebih banyak nggak bisanya. Ya, maka separuh, ya, separuh nafkahnya. Ya. Kalau tiap hari nafkahnya 500.000, ya jadi separuh, 250.000. Ya. Mirip dengan ayat ini kan, pembahasannya mirip dengan ayat ini. Ya. Jadi sababul wujub dan ilahnya itu yang diperhatikan. Wallahu a'lam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.